Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai biomekanika dalam bola basket. Contoh gerakan melompat untuk layup. Gerakan melompat untuk melakukan layup melibatkan beberapa prinsip biomekanika penting. Hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 atau kelembaman. Pemain harus mengatasi kelembaman untuk memulai gerakan lari dan melompat. Hukum 2 atau percepatan. Gaya yang dihasilkan oleh dorongan kaki ke tanah akan menentukan percepatan vertikal pemain. Semakin besar gaya, semakin tinggi percepatannya dan potensi lompatan. Massa tubuh pemain juga berperan. Massa yang lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mencapai percepatan yang sama. Hukum 3 atau aksi reaksi. Saat pemain mendorong ke bawah pada tanah atau aksi, tanah memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah ke atas atau reaksi yang mendorong pemain ke udara. Selanjutnya yaitu kinematika. Ini berkaitan dengan deskripsi gerakan tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Dalam lompatan layup, aspek kinematika meliputi 1. Lintasan pusat massa. Jalur yang dilalui oleh pusat massa tubuh pemain selama melompat. 2. Sudut dan kecepatan take off. Sudut dan kecepatan saat kaki terakhir meninggalkan tanah saat mempengaruhi tinggi dan jarak lompatan. Sudut yang optimal biasanya berada di sekitar 60-75 derajat untuk lompatan vertikal. 3. Rotasi tubuh. Pemain mungkin melakukan sedikit rotasi tubuh untuk mempersiapkan tembakan. 4. Jangkauan. Tinggi maksimum yang dicapai tangan saat menjangkau bola. Kinetika. Ini berkaitan dengan gaya-gaya yang menyebabkan gerakan. Dalam lompatan layup, aspek kinetik meliputi 1. Gaya reaksi tanah atau ground reaction force atau GRF. Gaya yang dihasilkan tanah sebagai respons terhadap gaya yang diberikan pemain. GRF ini memiliki komponen vertikal dan horizontal. 2. Gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot-otot kaki atau quadriceps, hamstring, gastrocnemius, pinggul atau gluteus maximus, flexor pinggul, dan inti tubuh untuk menghasilkan dorongan dan menstabilkan tubuh. 3. Momentum. Produk dari massa dan kecepatan pemain. Momentum horizontal yang baik membantu dalam mendekati ring, sementara momentum vertikal penting untuk ketinggian lompatan. 4. Prinsip tuas. Tubuh manusia bekerja seperti sistem tuas. Sendi bertindak sebagai titik tumpu, otot menghasilkan gaya atau usaha, dan berat tubuh atau beban eksternal atau bola adalah beban. Dalam lompatan, sendi pergelangan kaki, lutut, dan pinggul berperan sebagai titik tumpu. Jenis latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas untuk lompatan layup. Berikut adalah beberapa jenis latihan beserta tujuannya. A. Latihan kekuatan otot. Yang pertama yaitu squat. Tujuannya menguatkan otot quadriceps, hamstring, dan gluteus maximus yang merupakan otot utama pendorong saat melompat. Cara melakukan yaitu berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Turunkan tubuh seperti duduk di kursi. Jaga punggung tetap lurus dan lutut tidak melebihi ujung jari kaki. Kembali ke posisi awal. Selanjutnya yaitu lunge, maju dan samping. Tujuannya adalah menguatkan otot quadriceps, hamstring, gluteus maximus secara unilateral atau satu sisi. Yang penting untuk keseimbangan dan stabilitas saat melangkah dan melompat dengan satu kaki. Lunge samping juga melatih otot abduktor dan aduktor paha. Cara melakukannya yaitu lunge maju, berdiri tegak, langkahkan satu kaki ke depan,
dan tekuk kedua lutut hingga membentuk sudut 90 derajat. Lutut depan tidak boleh melebihi ujung jari kaki, dan lutut belakang hampir menyentuh lantai. Dorong kembali ke posisi awal dan ulangi dengan kaki yang lain. Cara melakukan lunge jumping. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Langkahkan satu kaki ke samping dan tekuk lutut kaki tersebut. Jaga kaki yang lain tetap lurus. Dorong kembali ke posisi awal dan ulangi dengan kaki yang lain. Selanjutnya adalah calf raises, berdiri dan duduk. Tujuannya adalah menguatkan otot gastrocnemius dan soleus atau otot betis yang berperan penting dalam dorongan terakhir saat melompat. Calf raises berdiri lebih melatih gastrocnemius, sedangkan calf raises duduk lebih melatih soleus. Cara melakukan calf raises berdiri. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu atau sedikit lebih rapat. Angkat tumit setinggi mungkin bertumpu pada jari-jari kaki. Tahan sebentar dan turunkan kembali tumit ke lantai. Cara melakukan calf raises duduk. Duduk di kursi dengan lutut ditekuk 90 derajat dan telapak kaki menyentuh lantai. Letakkan beban, misalnya dumbbell di atas lutut. Angkat tumit setinggi mungkin dan turunkan kembali. Selanjutnya adalah plank. Tujuannya adalah menguatkan otot-otot inti atau core seperti perut, punggung bawah, dan pinggul. Otot inti yang kuat penting untuk stabilitas dan transfer daya selama gerakan melompat dan mendarat. Cara melakukannya yaitu berbaring tengkurap dengan siku ditekuk 90 derajat dan sejajar dengan bahu. Angkat tubuh dari lantai dengan bertumpu pada siku dan ujung jari kaki. Jaga tubuh tetap lurus dari kepala hingga tumit. Tahan posisi ini selama mungkin dengan menjaga kontraksi otot inti. Selanjutnya ada jump squat. Tujuannya adalah latihan plyometrik yang meningkatkan daya ledak otot kaki, yaitu kemampuan untuk menghasilkan kekuatan dengan cepat. Ini sangat relevan untuk meningkatkan tinggi lompatan. Cara melakukannya yaitu mulai dengan posisi squat, kemudian dorong tubuh ke atas dengan kuat hingga melompat dari lantai. Mendarat dengan lembut kembali ke posisi squat dan ulangi. Kita masuk ke bagian B, latihan fleksibilitas. Yang pertama yaitu hamstring stretch, duduk dan berdiri. Tujuannya adalah meningkatkan fleksibilitas otot hamstring yang sering tegang dan dapat membatasi jangkauan gerakan saat melompat dan mendarat. Cara melakukan hamstring stretch duduk yaitu duduk dengan kedua kaki lurus ke depan, raih jari-jari kaki dengan tangan, jaga lutut tetap lurus atau tidak terkunci. Rasakan regangan di bagian belakang paha, tahan selama 20-30 detik. Cara melakukan hamstring stretch berdiri yaitu berdiri tegak, letakkan satu tumit di permukaan yang lebih tinggi, misalnya bangku rendah. Condongkan tubuh ke depan dari pinggul, jaga punggung tetap lurus dan lutut kaki yang diregangkan tetap lurus. Rasakan regangan di bagian belakang paha. Tahan selama 20-30 detik dan ulangi dengan kaki yang lain. Selanjutnya quadricep stretch berdiri. Tujuannya adalah meningkatkan fleksibilitas otot quadricep yang penting untuk merentang gerak lutut saat melompat dan mendarat. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak, pegang pergelangan kaki salah satu kaki dengan tangan yang sama dan tarik tumit ke arah bokong. Rasakan peregangan di bagian depan paha. Jaga lutut tetap berdekatan dan pinggul tetap lurus. Tahan selama 30 detik dan ulangi dengan kaki yang lain. Selanjutnya ada hip flexor stretch atau keliling hip flexor stretch. Tujuannya adalah meningkatkan fleksibilitas otot flexor pinggul yang sering tegang akibat duduk terlalu lama dan dapat mempengaruhi jangkauan gerakan kaki saat melompat. Cara melakukannya yaitu berlutut dengan satu kaki di depan dan lutut kaki belakang menyentuh lantai. Dorong pinggul ke depan hingga merasakan regangan di bagian depan pinggul kaki belakang.
Jaga punggung tetap lurus, tahan selama 20-30 detik dan ulangi dengan sisi yang lain. Selanjutnya yaitu calf stretch atau straight leg dan bend knee. Tujuannya adalah meningkatkan fleksibilitas otot gastrocnemius atau regangan kaki lurus dan soleus atau regangan lutut ditekuk. Yang penting untuk dorsifleksi pergelangan kaki saat mendarat dan dorongan saat melompat. Cara melakukan straight leg yaitu berdiri menghadap dinding atau penyangga. Letakkan telapak tangan di dinding, mundurkan satu kaki ke belakang dengan lutut lurus dan tumit tetap menyentuh lantai. Rasakan regangan di bagian atas betis, tahan selama 20-30 detik dan ulangi dengan kaki yang lain. Cara melakukan bend knee. Lakukan gerakan yang sama seperti straight legs calf stretch, tapi kali ini ditekuk sedikit lutut kaki belakang. Rasakan regangan di bagian bawah betis, tahan selama 20-30 detik dan ulangi dengan kaki yang lain. Sekian penjelasan mengenai biomekanika dalam bola basket. Terima kasih.